Ya, shalom adik-adik semua. Kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Sangkrah, Surakarta. Kita akan mulai ibadah hari ini. Adik-adik sudah siap semua? Kita akan siapkan ya. Coba ambil tempat duduk yang manis, tempat duduk yang nyaman. Kemudian minta untuk papa, mama, atau kakak untuk mendampingi ya, supaya adik-adik nanti paham apa yang akan kita pelajari hari ini dari firman Tuhan. Sudah siap? Semua sudah siap? Oke, sudah mandi belum ini? Ya, kalau mau ibadah juga harus mandi biar wangi, seger, kita bisa mengikuti dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Ya. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah hari ini. Kita akan belajar apa ya? Ada urutannya kemarin, minggu yang lalu, adik-adik sudah belajar tentang ciptaan Tuhan. Berapa hari Tuhan menciptakan ya. Kemudian hari ini kita mau belajar mengasihi alam ciptaan Tuhan. Nah, ayatnya dari mana? Ayatnya lanjutannya dari kitab Kejadian. Masih kitab Kejadian itu kitab yang pertama ya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17. Ya, nanti adik-adik siapkan Alkitabnya atau HP-nya. Kalau pas nanti firman kita buka Alkitab, tidak lari-lari dulu ya. Sudah siap? Ya, kita akan mulai. Yuk, kita akan mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan satu pujian. Hari Penciptaan. Mengingat ya lagu-lagu penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai ke-6, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tahu sikap doa yang bagus? Lipat tangan, tutup mata supaya kita bisa konsentrasi, enggak lihat sana sini ya. Kita mau ngobrol, bicara sama Tuhan. Adik-adik bisa duduk yang bagus supaya tidak noleh kanan kiri. Tutup matanya. Yuk, kita akan berdoa. Boleh ikuti Bu Eli berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami setiap hari. Hari ini kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami agar dapat duduk dengan baik, mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, sehat semua kan? Nah, kalau sakit atau sehat, mengucap syukur itu pasti harus, ya. Salah satunya dengan mengikuti ibadah. Yang sakit bisa sambil rebahan, ya. Atau kalau masih kuat duduk sambil duduk, ya. Sakit pun tidak menjadi halangan untuk kita terus dekat dengan Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pujian kita masih tentang hari penciptaan, yaitu hari ciptaan ada 6, tapi dalam lagu ini kita juga diberi tugas oleh Tuhan sebagai manusia. Kita akan nyanyikan, ya, lagu hari penciptaan yang kedua, lanjutannya yang tadi, ya. Anak-anak ikuti, ada gerakannya semua, ya. Kita nyanyi sambil bergerak, oke? Sudah nyanyi, ya, lagu Hari Penciptaan Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan tadi, ya, dalam lagu itu pesan Tuhan loh adik-adik, ya. Nah, sekarang kakak mau tes dari lagu-lagu tadi, kira-kira masih tahu enggak kamu siapa yang membuat bunga, siapa yang membuat pohon, siapa yang membuat hewan-hewan? Tahu enggak? Untuk mengingat siapa yang membuat semua itu, kita nyanyikan satu lagu, Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja.
Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia? Saya tidak bisa. Siapa buat manusia? Hanya Tuhan saja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita mengingat cerita yang lalu melalui lagu, kita nanti akan sambung ceritanya ya, supaya kamu tahu ceritanya seperti apa ya setelah Tuhan menciptakan semuanya yang kita dengarkan minggu yang lalu ya. Siapkan Alkitabnya. Siapkan boleh HP, boleh Alkitab ya. Nanti kita minta dibantu papa, mama, atau kakak, atau siapapun yang mendampingi anak-anak untuk bisa membacakan atau mendengarkan ya. Saya akan tayangkan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayo siap kita dengarkan firman Tuhan. Masih ingat ya cerita minggu yang lalu lewat lagu tadi ya, di mana Tuhan mulai menciptakan alam semesta ini semua beserta isinya ya. Nah sekarang kali ini kakak mau melanjutkan. Tuhan menciptakan semuanya dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan terakhir supaya apa? Manusia dapat terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Ada makanan yang dimakan melalui hewan, melalui tumbuh-tumbuhan ya. Nah kalau itu dimakan terus
kira-kira lama-lama apa? Kalau adik-adik punya roti di rumah 1 bungkus atau ada buah apel, kalau udah dimakan lama-lama jadi apa? Habis. Lah supaya tidak habis, caranya bagaimana? Ya, kita harus menjaganya, merawatnya. Itu yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua, kepada Adam dan Hawa. Yang minggu lalu kita dengar ceritanya ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Diberi tugas sama Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, kita akan saksikan tugas Adam dan Hawa di hari ini. Lihat nih, taman yang indah. Wah, taman yang indah kemarin sudah kita saksikan ya. Di sana ada sungainya, ada pohon-pohon beraneka macam, ada hewan-hewan bermacam-macam. Ya. Terus hewan-hewan yang belum ada namanya itu manusia disuruh ngasih nama, ya, tugasnya memberi nama. Kira-kira hewan apa ya yang hidungnya panjang, telinganya lebar, badannya besar? Apa adik-adik? Pinter ya, gajah. Gajah itu cirinya seperti itu. Wah, manusia kasih nama gajah. Kita sudah mengenal nama-nama hewan ya sekarang. Nah nanti tugas kita apa? Hanya memberi nama. Tugas manusia apa? Hanya memberi nama? Tidak. Tapi terhadap hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan harus dirawat, disayangi. Ya, caranya nyayangi piye? Apa digendong-gendong kayak kita sayang sama adik digendong? Bukan, ya. Cara menyayangi hewan maupun tumbuhan ciptaan Tuhan yaitu kalau hewan butuh makan, ya. Seperti manusia, kita beri makan. Kalau perlu, hewan itu dimandiin biar tidak bau, biar kulitnya bersih, ya. Dimandikan. Kalau sakit, ya kayak manusia adik-adik, bawa ke dokter hewan, ya. Demikian juga dengan tumbuhan. Bagaimana kita memeliharanya? Bagaimana kita merawatnya? Ya, Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa ini. Disuruh merawat. Cara merawat, ya menyayangi. Menyayanginya bagaimana? Betul, disiram ya. Pernah lihat toh papa mama di rumah kalau lihat tanaman dikasih air ya. Tujuannya apa? Biar tanamannya enggak kering kena sinar matahari, dia kayak manusia. Lah kalau haus, wah, tenggorokannya kering, badannya lemes ya. Kalau tumbuh-tumbuhan enggak disiram, lama-lama kering. Mati ya. Nah harus dikasih air, disiram dengan air ya secukupnya, tidak boleh banyak-banyak, banyak-banyak ya mati ya. Terus setelah disiram, diberi pupuk biar subur. Kalau itu buah-buahan, buahnya jadi banyak kalau dipupuk ya. Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ya. Tuhan menciptakan manusia dan dia berpesan ya untuk menjaga, terus apa lagi tadi? Merawat, terus suruh apa lagi? Betul, memelihara. Itu tugasnya manusia adik-adik. Ternyata adik-adik, tadi tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa tadi tidak berhenti sampai di situ. Karena Adam dan Hawa ini kemudian dia punya anak sampai sekarang. Nah kita ini juga keturunan Adam dan Hawa. Ya, jadi kita juga dapat tugas sama seperti Adam dan Hawa. Ya, pesan Tuhan tadi apa kepada Adam dan Hawa? Ada 3 tadi. Ayo ingat enggak? Menjaga, merawat, memelihara, ya kan? Nah, Tuhan sudah kasih hikmat. Nah, kita harus gunakan itu, hikmat kita, untuk bisa melakukan pesan Tuhan kepada Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Nah, sebagai ayat hafalan, kita akan menghafalkan 1 ayat saja dari Kejadian 2, ayatnya yang ke-15. Siapa yang tahu ayat ini itu? Tadi kalau kalian mendengarkan bacaannya, kalian pasti tahu. Ini tugas yang Tuhan berikan di Kejadian 2 ayat 15 ini. Ya, mengenai tugas kita.
yang harus kita lakukan. Pertama dulu diberikan kepada Adam Hawa, tetapi tugas itu tidak berhenti kepada Adam Hawa, tugas itu juga diberikan kepada kita, ya. Yuk kita akan hafalkan bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tadi taman yang indah tadi ya. Ya, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ingat ya, mengusahakan dan memelihara itu tugas manusia. Ya. Nah, nanti dihafalkan lagi. Oke, yuk sekarang bersama-sama kakak. Sekali lagi ya. Dari alamatnya dulu. Waduh. Kejadian 2 ayat 15. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Kak Eli kan? Sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, kita mengumpulkan di kotak persembahan sambil menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya.
mengumpulkan persembahan, mari kita bawa persembahan yang kita kumpulkan dalam doa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami tadi dalam mendengarkan firman dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Aktivitas kali ini membuat gambar kebun binatang yang terdapat tumbuh-tumbuhan dan binatang berbagai jenis. Setelah kalian selesai mengerjakan aktivitas, gambar kebun binatang yang kalian buat bisa difoto dan dikirim ke guru sekolah minggu kalian. Nah, kita sudah mengikuti ibadah dengan baik. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan akhiri ya ibadah kita pada hari ini. Tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Adik-adik siap untuk mengakhiri cerita hari ini? Mari kita berdoa. Seperti tadi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari, boleh mengikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan memberikan tugas kepada kami untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Berkati kehidupan anak-anakmu setiap hari bersama keluarga mereka masing-masing. Berkati papa mama mereka, berkati kesehatan kami semua, supaya kami boleh melakukan aktivitas yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, besok minggu kami akan ibadah lagi. Berkati kami agar dapat bergabung dalam ibadah lagi dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah ingat ya, kita belum bebas dari pandemi. Ya, kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Ya, tadi kakak kan pakai masker di awal terus dilepas ya. Nah supaya ceritanya jelas, nah itu harus dibuka maskernya supaya mulutnya kelihatan gerak ya. Nah sekarang kita sudah selesai, kita mau bergabung dengan teman-teman yang lain, pakai masker lagi ya. Maskernya dipakai, ingat selalu sering-sering rajin cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun ya, supaya bersih, terhindar dari kuman ya. Terus kita juga harus jaga jarak kalau dengan orang lain, kalau dengan keluarga enggak apa-apa ya. Di gereja juga kalau satu bangku, satu keluarga itu masih boleh 4 orang gitu enggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang lain tidak berdekatan dulu ya. Kita tetap menjaga kesehatan, baik untuk diri kita maupun menjaga kesehatan orang lain. Ya, demikian pesan dari kakak. Terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi anak-anak semua. Terima kasih karena sudah setia ya mengikuti ibadah GKI Sangkra. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.